Salam, selamat datang di ibadah hari Minggu ini. Kami bersyukur kita bisa datang di gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang ada di online tetap semangat, Tuhan itu baik. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Selamat beribadah dan menerima berkat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita menari dulu, kita reggae dulu. Semangat! Haleluya! Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, semangat. Tidak usah ingat-ingat masa di belakang ya, terus maju. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Haleluya. Selamanya. Selamat datang saudara, dan kita boleh ketemu bersama-sama, dan hari ini saya mau sharing kepada saudara tentang saling mendorong atau encourage one another. Ya. Saya percaya bahawa saat ini di mana kita ada di tengah-tengah dalam situasi masih dalam, kita lihat jangka panjang yang dalam pandemik ini, kita selalu perlu saling mendorong, encourage satu dengan yang lain. Dan di mana dikatakan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11, yang dikatakan di sini bahawa karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, saat ini mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan dengar renungan hari ini. Biarlah renungan ini akan terus memberi kita semangat ya, untuk encourage teman-teman kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini Tuhan Yesus, kami minta
kekuatan dari Engkau. Saat kami dengar firman-Mu, Tuhan Yesus, kami percaya bahawa Engkau akan terus memakai setiap anak-anak-Mu, Tuhan, menjadi seorang yang bisa membangkit semangat teman-teman yang lagi lesu, Tuhan, di mana kita tahu mereka lagi bergumul secara pribadi, baik dalam fisik atau emosi atau dalam hal-hal yang mereka ada kemalasan. Tuhan, saat ini mari Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong setiap anak-Mu menjadi seorang pendorong di mana kita boleh encourage teman-teman kita. Dalam nama Tuhan kita berdoa, amin. Sudah, dalam saat ini kita akan belajar bersama-sama dan kita akan melihat 3 objektif dalam pelajaran ini, bahwa untuk mengajar kita untuk melakukan maju satu langkah, untuk mendorong teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Sudah, saat ini kita lihat bahawa banyak yang di antara teman-teman kita ini ada hal-hal yang lain. Ya, setelah pandemik ini, kita lihat bahawa mereka sudah tidak ada semangat atau sesuatu yang dalam spiritual mereka itu sudah mulai kurang. Sudah, kita jadi seorang pendorong di mana kita boleh memberi mereka semangat. Dan yang kedua, kita akan berdoa dan minta kepada Tuhan, ya, untuk memberi kita hati di mana untuk menunjuk suatu care sebagai seorang Kristen, ya, untuk menjamah kehidupan teman kita. Saudara, kita tahu bahawa saat ini biarlah kita menunjuk suatu sikap seorang anak Tuhan yang punya hati seperti teladan Kristus untuk menunjuk care kita kepada teman-teman kita. Dan yang ketiga, kita akan belajar di sini untuk mengizinkan Tuhan untuk memakai kita menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah, kami tahu bahwa saat ini Tuhan akan memakai setiap orang yang siap untuk izinkan dia untuk menjadi alat. Saya percaya kalau saudara rela untuk memberi kehidupan saudara untuk Tuhan pakai kehidupan kita, percayalah Tuhan akan selalu menolong kita. Dan dalam pendahuluan saya hari ini, bahwa seperti yang dikatakan, Tuhan mau kita saling membangun atau membangkit, yang boleh dikatakan memotivasi, ya, untuk teman-teman kita. Jadi saat ini saya percaya bahwa selama kita yang punya kekuatan yang kita mau Tuhan pakai kehidupan kita, biarlah saat ini kita akan menjadi alat Tuhan yang boleh kita membangkit semangat teman-teman kita. Kita tahu bahwa saat ini dalam kehidupan kita itu bahwa life is hard. Kehidupan saat ini kita banyak orang yang bergumul. Ya, kita lihat bahwa kehidupan mereka perlu orang yang bisa encourage mereka, mendorong mereka supaya mereka tidak, secara kerohanian mereka tidak malas. Saudara sendiri tahu pada waktu sudah ketemu teman-teman saudara tahu kehidupan mereka sendiri. Biarlah hari ini kita mau Tuhan pakai kehidupan kita menjadi seorang pendorong, encourager. Ya, saudara, kita tahu bahwa banyak hal yang saat ini, ya, saat kita menantikan kedatangan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan memakai kita untuk menjadi seorang encourager, gimana kita bisa menguatkan teman-teman kita. Dan kita selalu tahu bahwa banyak yang saat ini mereka bergumul, mereka tidak terlalu open dengan orang yang mereka mau share tentang pergumulan mereka. Jadi kita lihat saat ini, saudara, bahwa menjadi seorang encourager, ya, pendorong, itu kita bisa mengangkat sekali lagi kehidupan teman-teman kita. Dan saat ini kita di mana kita boleh
motivasi mereka. Sudah di mana di Ibrani yang kita baca, yang Ibrani pasal 10 ayat 24 25 yang dikatakan di sini bahwa dan marilah saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25 dikatakan di sini bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, saat ini kita lihat banyak orang sudah menjadi malas secara kerohanian mereka. Jadi di mana Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 itu memberi kita satu peringatan bahwa kita harus menjadi seorang encourager, mendorong mereka supaya mereka boleh ikut bersama-sama dan beribadah bersama-sama. Dan apa yang dikatakan di Ibrani bahwa hari Tuhan sudah dekat. Tuhan tidak mau kita dalam saat dia datang kita ditinggal. Saat ini kita menjadi seorang yang encourager yang bisa menguatkan mereka. Dan kita tahu bahwa ini suatu kata-kata yang very timely. Waktu yang sangat tepat. Ya, di mana kita tahu bahwa ini yang kita akan melihat sesuatu. Sudah kita boleh belajar di sini bahwa dalam poin yang pertama, ya, hari kita mau share, kita akan melihat poin yang pertama kita akan belajar ketika kita sharing, ya, pengalaman kita tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, itu memberi orang suatu harapan, hope. Sudah percaya bahwa pada waktu kita mengalami pertolongan Tuhan dan sudah kita mengalami mujizat Tuhan, di mana kita share kesaksian kita kepada orang lain, itu memberi suatu semangat dan harapan yang boleh katakan hope untuk teman-teman kita, di mana kesaksian itu bisa membangun mereka sekali lagi. Ya. Di mana dikatakan bahwa di Roma pasal 15 ayat 13 yang dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, saat ini kita lihat bahwa apakah kita tidak tahu atau belum dengar bahwa Tuhan kita adalah penciptaan alam semesta. Dan saat ini kita tahu bahwa di mana kita ingin Tuhan memakai kehidupan kita, kita tahu bahwa suatu harapan solusi, ya, yang di mana kita bisa memohon Tuhan untuk menunjuk kita, di mana teman kita itu perlu encourage, perlu didorong. Ya, sudah jangan jadi seorang yang selfish, yang hanya untuk diri sendiri, tapi izinkan Tuhan pakai kehidupan kita untuk menolong dan mendorong teman-teman kita. Jadi sebagai tubuh Kristus, kita boleh membangun semangat orang lagi. Ya, kita perlu membangkit mereka. Ya. Saya percaya bahwa bahwa dengan kata-kata yang kita pakai dengan kata-kata yang baik, ya, suatu dorongan kata-kata yang nasihati mereka, kita lihat bahwa itu sangat menghargai di mata Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa
Tuhan mau kita menjadi seorang encourager. Di mana kita lihat teman kita dalam problem, yang punya kerohanian yang sudah kurang, biarlah kita memberi mereka semangat. Jangan dari kata-kata yang negatif yang kita kata, kamu ni kenapa malas-malas terus? Jangan. Kita memakai sesuatu yang kita mendorong mereka. Kita berdoa buat mereka. Kita encourage mereka. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan pasti memberi kita hikmat untuk memberi suatu kata-kata yang semangat untuk teman-teman kita. Ya. Di mana kita tahu bahwa saudara, dalam saat ini kita bisa tahu bahwa banyak orang terluka, hurt dalam kehidupan mereka. Di mana pada waktu mereka terluka, mereka tidak tahu siapa yang mereka boleh share. Dan saudara, ini suatu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa pada waktu teman-teman kita tu share masalah mereka, di mana mereka rasanya terluka atau hurt, jangan kita memakai kata-kata itu menjadi gosip kepada orang lain. Ya, ini yang seringkali kita lihat bahwa kelemahan kita. Kita harus belajar apa yang teman kita share masalah mereka. Kita harus ingat mereka dalam doa dan bukan memakai bahan gosip. Saya katakan lagi sekali bahwa kita harus ingat, ya, bahwa kita tahu bahwa di mana kita mendengar masalah mereka, kita bisa merasa di mana hati atau kehidupan mereka tu sangat terluka. Baik itu dalam masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, pergumulan mereka dengan anak atau pergumulan mereka dengan gereja, itu semua harus disimpan rahasia. Ya. Jangan kita membuka rahasia orang. Jadi ingat di sini. Jadi sebagai seorang yang pendorong, encourage. Ya, kita tahu bahwa ingat sekali lagi di Ibrani pasal 10 ayat 25. Kita harus mendorong mereka kembali beribadah supaya mereka tidak lesu dalam secara kerohanian mereka. Kita harus kuatkan mereka, dan ini kita tahu bahwa saat Yesus akan kembali dan Tuhan akan datang dan Tuhan akan pasti tanya apa yang kita lakukan sementara kita ada di dalam dunia ini. Dan satu hari kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan apa yang kita lakukan di dunia ini. Poin yang kedua di sini kita belajar. Ketika kita melewati situasi yang sama dengan yang kita hadapi orang lain, kita dapat meyakinkan mereka bahwa Tuhan juga akan menolong mereka. Yang di mana mereka dalam situasi yang keadaan mereka yang ada masalah. Sudah saya percaya bahwa di mana di 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Biarlah kita menjadi seorang penghibur, comfort kepada orang lain. Saya percaya bahwa Tuhan akan pakai kita menjadi seorang yang penghibur, comfort, di mana kita tahu bahwa teman kita dalam saat terluka, kita harus memberi handy plus, ya, menjadi obat. Jangan menambah-nambah sesuatu kata-kata yang negatif membuat mereka terluka lagi. Di mana di ayat 3 dan 4 dari 2 Korintus pasal 1 yang dikatakan di sini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup
menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam menderita dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, mengapa kita perlu mendorong orang lain? Ya, saya percaya bahawa saat ini apa yang kita mengalami sesuatu yang sangat susah. Bukan hanya diri kita sendiri. Kita adakala seringkali merasa alone, sendiri. Dan kita tidak tahu bahwa banyak juga orang lain juga itu mengalami penderitaan, kesusahan. Sudah saya percaya bahwa di mana Tuhan akan pasti membuka jalan buat kita semua saat yang kita melalui penggumulan. Dan ini suatu hal yang saya mau encourage saudara. Tuhan adalah penyubur kita. God is our comfort. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan juga memerintah setiap anak-anaknya menjadi seorang yang penghibur. Comfort one another. Ya. Jangan kita mengizinkan musuh kita mencuri sukacita kita dan damai sejahtera kita. Dan saya tahu bahwa seringkali saat ini musuh kita itu merampas sukacita kita. Kalau kita sudah hilang sukacita dan damai, kita rasanya itu semua down. Dan saat ini, mari kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia yang broken. Ya. Dan semua ini dikatakan yang kita boleh lihat itu selfish. Mementingkan diri mereka sendiri. Saat ini kita lihat bahwa di mana musuh kita selalu memakai anak-anak Tuhan menjadi selfish dan mereka tidak ingin melihat situasi yang lain tapi mementingkan diri mereka. Saat ini saya minta dan saya memohon saudara bahwa mari kita jangan jadi selfish, terbuka dengan Tuhan dan izinkan Tuhan memakai kita supaya kita bisa melihat di mana kita bisa mendorong teman-teman kita. Ya. Dan kita tahu bahwa ini suatu hal yang kita lihat bahwa kita perlu menjadi seorang pendorong walaupun adakala kita orang yang tidak sempurna. Ya, kita masih dalam kekurangan. Tapi saya percaya bahwa God can use you kalau kita rela untuk Tuhan memakai kita. Dan kalau kita izinkan Tuhan memakai kehidupan kita, Tuhan akan pasti menolong kita. Ya. Dan hal ini saya katakan bahwa saudara berdoa buat teman-teman kita yang sudah tahu siapa mereka. Ambil suatu kesempatan ini berdoa buat mereka. Dan poin yang ketiga saya mau sampaikan kepada saudara. Saat kita sharing pengalaman dengan orang lain, kita membantu menghilang ketakutan mereka. Ya. Saya percaya adakala mereka masih mempunyai masalah, mereka ada sesuatu yang fear dikatakan, ketakutan. Tapi pada waktu kita share pengalaman kita, kita mulai mengangkat mereka supaya mereka tidak ada ketakutan. Mereka tidak takut. Ya. Sudah saya mau katakan bahwa kehidupan kita ini seperti roller coaster. Ya. Sudah tahu roller coaster itu seperti naik, turun gitu, putar, balik. Kehidupan orang atau manusia seperti roller coaster. Ya. Kalau kita tidak punya kekuatan Tuhan, sudah bisa mengalami. Ya. Kehidupan sudah seperti roller coaster, jungkir balik. Ya. Dan kalau kita punya kekuatan Tuhan, bagaimana
kita pun dalam masalah roller coaster ini, kita tetap kuat. Kita tidak terbalik, kita tidak rasanya dihantam. Tapi kita masih berdaya untuk menahan. Bagaimana itu masalah memutar kita, kita bisa bertahan. Ya. Suatu hal yang saya katakan bahwa izinkan Tuhan datang dan hidup di dalam kehidupan saudara. Dan apa yang dikatakan di Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Dia tidak pernah menjauh kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara, percaya dan maju. Walaupun kehidupan kita ini seperti menaiki dalam perjalanan roller coaster, saya percaya bahwa minta Tuhan beri kita kekuatan. Dan saya percaya bahwa kita akan berdiri di mana tanah yang kuat, iman kita yang dasar kita yang kuat dan tidak akan goyang. Ya. Hidup dalam Kristus akan mengubahkan kehidupan kita. Life in Christ will change our circumstances. Ya. Saudara, saat kita tahu bahwa kalau kita sudah tiba di puncak gunung, pada satu hari bos, sudah ada waktu, sudah naik gunung, mendaki gunung. Kalau sudah sampai di puncak, sudah akan pasti senang. Sudah akan lihat di atas dan sudah akan enjoy. Tapi apa yang di bawah, sudah tidak ingat lagi. Everything yang sudah beda. Ya. Saat kita tahu bahwa kita mengalami saat ini, kita mendaki gunung, kita selalu mengalami sesuatu yang challenge, tantangan. Ya. Kita tahu bahwa di mana adakala kita mendaki gunung itu tidak mudah, tapi ada batu-batu yang kita harus lewatin, yang kadangkala tempat-tempat yang kita injak tidak kita bisa tergelicik, dan kita tahu bahwa everything has a purpose. Semua adalah maksud yang baik dalam Tuhan. Ini membuat kita suatu challenge di mana kita mendaki gunung, dan saya percaya bahwa Tuhan akan pasti menolong kita. Ya. Dan satu hari pada waktu kita sudah sampai tiba di surga, ya, kita akan lihat sesuatu yang indah. Kita akan pasti lihat dari awal perjalanan kita. Dan kita tahu bahwa hal ini, saat ini saya katakan, mari saudara, belajar untuk mengasihi teman-teman kita. Dan dalam kesimpulan saya saat ini saudara, yang apa yang kita ada dalam perjalanan saat ini, yang kita mengalami seperti roller coaster. Ya, kita tahu bahwa adakala itu seperti jalan yang menggoncang kita, atau adakala perjalanan yang menghentikan kita. Jangan kita putus asa. Jangan kita putus asa. Kita harus belajar untuk memegang tangan Tuhan dan maju satu langkah. Maju satu langkah dan endure, bertahan dalam perjalanan kita. Saya percaya bahwa 3 pelajaran saat ini, 3 aplikasi yang kita boleh belajar. Aplikasi yang pertama itu bahwa kita akan lihat bahwa belajar untuk datang kepada Tuhan dan berbicara kepada Dia. Apa yang pengalaman kita, apa yang kesusahan kita, share kepada Tuhan. Aplikasi yang kedua itu bahwa kita berdoa, ya, untuk kekuatan Tuhan. Izinkan Tuhan membimbing kita dalam perjalanan yang sulit. Dan aplikasi yang ketiga di mana kita boleh percaya kepada Tuhan dan mengerti dalam situasi yang dalam perjalanan kita. Dan saat ini kita mau pause sebentar
sudah saya memberi 2 poin untuk kita diskusi, ya, supaya kita bisa renungkan firman Tuhan saat ini. Yang diskusi poin yang pertama, kita akan lihat di sini, apa yang pernah menakutkan anda. Coba sharing kepada orang lain dalam pengalamannya atau pengalaman kita. Ya. Bagaimana anda memberi atau mendapat keberanian untuk share kepada orang. Saya tahu bahwa kalau kita mengalami banyak hal, ya, mari kita belajar untuk minta Tuhan suatu keberanian untuk sharing kepada orang lain. Nombor 2, kita akan belajar di sini bahwa pengalaman apa yang menyakitkan atau sulit dalam masalah lalu kita yang kita dapat, dan kemudian kita membantu orang lain yang memberi mereka harapan. Saudara, saya percaya bahawa Tuhan kadang-kala mengizinkan kita melewati masalah dan kita bisa mengatasi masalah itu dengan pertolongan Tuhan. Saat ini saudara boleh share kepada orang lain dan saudara boleh sharing pengalaman saudara, dan saya percaya bahawa you can be a great encourager. Tuhan akan pasti menolong kita. Dan saya percaya saat ini renungan ini akan memberi kita semangat untuk kembali untuk menjadi encourager kepada orang lain. Mari kita berdoa hari ini, minta pertolongan Tuhan. Bapa, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pakai kehidupan mereka, biarlah mereka boleh izinkan kehidupan mereka itu untuk Engkau memakai kehidupan mereka. Bapa, beri mereka suatu talenta baru Tuhan, supaya mereka boleh mendorong teman-teman mereka yang dalam kesusahan, dalam kerohaniannya sangat lesu. Biar Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka boleh menjadi seorang penasihat dan pendorong kepada teman-teman mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.